Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kasih anugerah Tuhan, kebaikan selalu menyertai kita sepanjang hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu Tuhan selalu menolong kita di setiap kehidupan kita. Jangan pernah merasa kehidupan kita ini tidak berarti seperti itu, tetapi biarlah melalui kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, melalui firman Tuhan, hidup kita ini memiliki arti untuk kehidupan kita dan juga untuk orang lain. Dan biarlah lewat perenungan firman Tuhan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuliakan Tuhan lewat pujian. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 24. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, dan demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu
supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian langkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda atau aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang lain aku bukan, Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak boleh terikat oleh standar dunia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu standar dunia ini sama standar daripada surgawi atau Tuhan Allah atau Tuhan Yesus berbeda sekali, sidang jemaat Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaannya dalam renungan kita hari ini, sidang jemaat Tuhan. Renungan hari ini yang dari 1 Korintus pasal 7 ini mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan dalam pernikahan. Jadi ada standarnya, ada yang step atau koridor atau aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hidup setia dengan keadaan kita di hadapan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau katakan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa status lajang maupun menikah sama-sama baik, dan umat yang telah ditebus lunas oleh Kristus tidak boleh terikat oleh standar dunia, tidak boleh terikat oleh standar dunia. Ya, kita sebenarnya terhubung dengan Tuhan Allah dalam pernikahan pun. Tuhan yang membangun rumah tangga itu, bukan diri kita yang membangun sebenarnya. Ya, bukan.
karena dunia ini bukan, tetapi karena Tuhan Allah yang mempertemukan kita dan kita dibentuk menjadi suatu keluarga begitu. Jadi hari ini kita dapat belajar bagaimana sidang jemaat Tuhan kita harus saling menghormati dalam kehidupan pernikahan ini sidang jemaat Tuhan. Ya, kita saling menghormati dalam pernikahan. Ya, ayat 1 tadi sampai ayat 5 kita sudah membacakan bagaimana pernikahan adalah wadah yang kudus untuk menghindari percabulan ya dan hawa nafsu. Suami dan istri dipanggil untuk saling memberikan haknya atau kasih dan perhatian sidang Tuhan, dan tidak saling menguasai tubuh secara egois. Artinya saling menghormati satu dengan yang lain dan jangan sekali-kali terikat oleh standar dunia. Karena kalau kita dalam hal menghormati, ya kalau kita standarkan dalam dunia ini, pandangan orang berbeda-beda sidang Tuhan. Tetapi kalau kita ambil dari cara pandang Allah, dari pandang Tuhan Yesus Kristus, pasti berbicara menghormati satu dengan yang lain dan saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, memberikan kasih dan perhatiannya, itu maksudnya. Dan juga kita belajar hari ini bagaimana kesetiaan dalam kondisi apapun yang terjadi sedang jemaat Tuhan. Kita selalu menekankan bahwa status atau panggilan hidup kita saat ini bukanlah sebuah kecelakaan, baik berstatus sebelum menikah maupun hamba atau merdeka, hidup di hadapan Allah dengan penuh ucapan syukur dan kesetiaan, itu yang penting. Ya, apapun status kita, apapun kondisi kita harus setia di hadapan Tuhan. Ini adalah standar yang diberikan Allah kepada kita, bukan standar dunia ya. Apapun keadaan kita, kondisi apapun, baik itu sudah menikah maupun belum menikah, maupun hamba atau merdeka, atau zaman sekarang tidak ada budak ya sedang jemaat Tuhan. Zaman dulu ada, dan kita sudah merdeka, baik itu budak, semua harus setia di hadapan Tuhan ya, dan harus penuh dengan ucapan syukur senantiasa. Itu yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita. Dan juga sedang jemaat Tuhan, kenapa Tuhan katakan itu kepada kita dan jemaat Korintus, bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal sedang jemaat Tuhan. Ya, inti dari semua ketaatan ini bersumber dari kenyataan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus dari salib untuk kita. Oleh karena itu kita harus hidup bagi Dia dan tidak menjadi hamba dunia. Artinya di sana sedang jemaat Tuhan, jangan menjadi kita mengikuti standar dunia ini, tidak, tapi kita mau mengikuti daripada standar daripada Tuhan Allah, dan kita menjadi hidup bagi Dia dan tidak menjadi hamba dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita sedang jemaat Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam status dan kehidupan yang Ia percayakan saat ini kepada kita? Ya, kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing supaya kita dapat memperbaiki sikap, tindakan, kelakuan kita sedang jemaat Tuhan. Apakah kita sudah memenuhi standar daripada Tuhan Allah? Apakah kita masih terikat dengan standar dunia ini atau pemikiran kita, kesombongan kita? Ya, terkadang kenapa keluarga hancur sedang jemaat Tuhan? Karena dia memakai standar dunia ini, yaitu keegoisan dia. Ya, dia menganggap dirinya benar, ketidakpedulian kepada keluarga. Inilah yang dia yang dia anut atau yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia mengikuti kata hatinya, yaitu standar dunia ini. Tetapi kalau
dia mengikuti standar daripada Tuhan Allah, dia akan tidak akan melakukan seperti itu. Kasih akan ada dalam hatinya, saling menghormati akan ada dalam hatinya, dan sikapnya akan seperti itu. Saya percaya sedang sama Tuhan, kita belajar dari 1 Korintus pasal 7 ini ayat 1 sampai 24 ini, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tidak boleh terikat oleh standar dunia ini. Kalau kita masih terikat pada standar dunia ini, yakin dan percayalah apa yang kita bangun dalam keluarga pasti akan hancur. Tetapi kalau kita membangunnya di atas standar daripada Tuhan Allah, pasti keluarga kita akan langgeng dan aman. Amin. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan bangun dan bentuk dalam keluarga itu semua mengikuti daripada standar daripada Tuhan. Tuhan, kami mau dibimbing oleh Tuhan, supaya kami ya Tuhan tidak terpengaruh oleh standar dunia ini, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh zaman ini ya Tuhan, tapi kami mau diteguhkan dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.